Alhamdulillah bertemu lagi di dalam Tadarus Demokrasi dan Hukum. Mahfud MD Official yang selalu menayangkan podcast terus terang bersama Anda di bulan Ramadan dalam tanya jawab Tadarus Demokrasi dan Hukum. Penanya berikutnya Ahmad Khotib dari Universitas An-Nuqoyah, Gulu-Gulu, Sumeneb. Silakan Mas Khotib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Khotib dari Universitas An-Nuqoyah, Gulu-Gulu, Sumeneb, Jawa Timur. Prof Mahfud, saya masih ingat dengan doa-doa yang dulu kami bacakan ketika masih sekolah di madrasah, yaitu Allahumma arinal haqqo haqqo warzuqna tiba'ah wa arinal batila batila warzuqna jitinaba. Bagi saya Prof Mahfud adalah perwujudan dari permohonan kami itu. Di berbagai kesempatan Prof Mahfud sering menyampaikan tentang kesamaan nafas antara proklamasi kemerdekaan Indonesia dengan Mitsaqul Madinah atau perjanjian Madinah, piagam Madinah. Saya ingin penjelasan lebih lanjut Prof, karena saya menemukan dari hampir 50 pasal di Mitsaqul Madinah ada beberapa perbedaan mendasar. Misalnya Mitsaqul Madinah disusun bukan berdasar kebebasan dari imperialisme, bukan karena melepas diri dari imperialisme. Kemudian kalau terjadi pelanggaran dari warga Madinah, itu sanksinya diserahkan kepada hukum yang berlaku di agama masing-masing. Ini kan sudah ada perbedaan dengan yang terjadi di negara kita. Terima kasih Prof, terus menebar manfaat untuk bangsa dan negara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih ya. Tadi udah membacakan doa Allahumma arinal haqqo haqqo yang kemudian dinisbahkan atau dikaitkan dengan saya dianggap sebagai contoh di mana orang meminta petunjuk kepada yang benar dan bisa mengikuti, dan petunjuk atau pemberitahuan tentang yang salah itu salah dan menjauhi. Mungkin saya tidak sebaik yang Anda bayangkan, tapi saya berusaha untuk mengikuti kebenaran yang sudah ditunjukkan oleh Allah dan menjauhi larangan-larangan atau kebatilan yang tidak digariskan oleh agama. Mas Khotib, tentang Mitsaq Madinah, piagam Madinah, saya katakan sama dengan proklamasi itu bukan dalam konteks pembentukan negara yang melepaskan diri dari imperialisme seperti Indonesia, tetapi dalam konteks pengaturan hubungan antar warga negara, yakni dalam 3 konteks atau minimal 2 konteks. Pertama, konteksnya begini, konteks kosmopolitanisme bangsa, kebersatuan bangsa dari akar-akar kesukuan yang berbeda, dari akar keyakinan yang berbeda, dia dibangun dalam satu negara bersama yang didirikan oleh Nabi dan diberi dasar piagam Madinah. Ada yang menyebut juga konstitusi Madinah. Tapi maksudnya ya, kesamaannya di mana? Karena Indonesia itu menyatukan berbagai bangsa yang beragam menjadi satu negara, suku bangsa yang beragam menjadi satu bangsa. Sama Madinah juga begitu. Coba nih, itu sangat agak menakjubkan bagi saya. Nih kalau saudara proklamasi kemerdekaan tuh ya, proklamasi kami bangsa Indonesia, nih bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lainnya diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Itu konstruksinya sama dengan proklamasi. Coba, piagam Madinah itu bunyinya begini, hadza kitab min Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Inilah proklamasi, inilah kitab, inilah ketetapan dari Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kami bangsa Indonesia tuh, bangsa ini, lalu ditulis di dalam piagam Madinah itu bunyinya sama, substansinya. Bainal mu'minin wal muslimin wa quraisyin wa yathribin wa man tabi'ahum falahiqo bihim wa jahada ma'hum. Nih kan sama dengan kami bangsa Indonesia yang terdiri dari berbagai suku, yang terdiri dari orang mukmin, muslim, Quraisy, Yathrib dan puak-puaknya.
falahiqobihim, bersatu menyatakan kemerdekaan, wajahada ma'ahum, dan saling berjuang di antara mereka itu sama. Kira artinya dengan hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan itu perjuangan untuk mengambil alih kekuasaan, mendirikan sebuah negara. Itulah konteks saya katakan Piagam Madinah itu punya konteks atau kebersamaan atau kesamaan dengan proklamasi dalam konteks kosmopolitanisme, terdiri dari berbagai suku yang beragam, primordial, tapi bersatu dalam kepemimpinan negara. Lalu yang kedua adalah kalau persoalan hukum masing-masing agama berlaku itu memang sama. Di Indonesia kan juga begitu, di Madinah juga sama. Hukum masing-masing pemeluk agama berlaku bagi pemeluknya itu di dalam hukum perdata. Di Madinah juga sama. Kalau hukum publiknya tidak bisa. Hukum publik, hukum negaranya itu hukumnya sama. Agama apapun, suku apapun sama hukumnya. Misalnya orang melakukan bughot, dihukum mati. Agama apapun dia, gitu. Orang melakukan tindak pidana, sama hukumannya. Nah di Indonesia hukum publiknya sama. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Ada hukum tata negara, bidang daerah, hukum diplomatik, dan sebagainya. Itu satu negara hukumnya sama. Tetapi untuk hukum keperdataannya bebas. Seperti kita, kalau hukum tata negaranya, hukum pidananya ikut hukum nasional, tapi hukum perdata kita kan ikut kita masing-masing kan, hukum perkawinan, hukum warisan, dan pokoknya hukum keluarga dan yang terkait dengan keperluan keperdataan bisnis. Bahkan Anda mau ikut bisnis secara Islam silakan aja, ikut bisnis secara Katolik silakan aja, semua dilindungi, tetapi hukum publiknya tetap sama, tunduk pada hukum yang sama. Sekian, Khotib.